Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bagaimana cara cepat untuk melanjutkan ke Iqra 4 dalam Iqra 3 ini? Maka yang perlu kita pelajari, yang perlu kita hafal dan kita pahami adalah menghafalkan rumus intisarinya atau rumus pokok-pokoknya dalam Iqra 3. Karena selain dari rumus-rumus itu, banyak sekali latihan-latihan pada Iqra 3. Dan itu kita skip saja. Yang penting kita pelajari rumus pokoknya, rumus intisarinya dulu kita hafal dan kita pahami. Bila hafal dan paham, maka bisa latihan dan cepat untuk naik ke Iqra 4. Sangat mudah. Rumus yang pertama yaitu pada halaman pertama, lafadz ba berharokat kasroh. Bila berharokat fathah ba, bila berharokat kasroh bi. Jadi harokatnya di bawah, kasroh bi. Contohnya di, ni, mi. Di atas fathah da, na, ma. Kasroh di, ni, mi. Latihan da, di, na, ni, ma, mi. Kemudian pada rumus selanjutnya, bila berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun atau ya mati, maka dipanjangkan dua ketukan. Bi pada huruf ja kasroh, ji panjang, ada ketemu ya mati. Ji, satu, ni, li, karena ada ya sukun jadi panjang. Fi satu ketuk, fi ketemu ya sukun, fi dua ketukan. Seperti itu ya. Rumus selanjutnya yaitu pada huruf H berharokat kasroh namun kasrohnya berdiri. Nah, seperti ini berdiri. Ya, maka dipanjangkan sama dua ketukan. Kalau sebelumnya kasroh bertemu dengan ya sukun, rumusnya pasangannya biar panjang dua ketukan. Nah, cara lain yaitu diberdirikan kasrohnya. Maka panjangnya sama dua ketukan. Hi. Nah, di sini dicontohkan dengan macam-macam dari huruf H ketika kasroh. Seperti ini, harus dihafalkan biar mengerti. Ini bila hi berada di depan, ini bila berada di tengah, ini bila berada di akhir, bila ada sambungan dari kata sebelumnya, ini bila hi berada di akhir, bila berdiri sendiri, tidak bisa disambung. Contohnya ha yang di depan ini, halaka. Nah, kemudian yang di tengah, naharo. Nah, seperti ini, ha di tengah. Kemudian hi di akhir namun disambung dengan kata sebelumnya, huruf sebelumnya, mohon maaf. La fihi. Nah, disambung seperti ini. Kemudian hi bila berada di akhir, bila tidak disambung dengan huruf sebelumnya, tidak bisa disambung. Hadhihi. Nah, seperti ini. Seperti itu contohnya. Kita lanjut pada rumus selanjutnya, yaitu di sini sudah dicontohkan seperti sebelumnya. Hi di depan, hi di tengah, hi di akhir bila disambung, hi di akhir bila berdiri sendiri. Kemudian ti, ya, ti bila di depan, di tengah, ti bila di akhir, bila disambung huruf sebelumnya, ti bila di akhir bila berdiri sendiri. Kita contohkan. Fatihati. Nah, ti di akhir. Akhirati, ti di akhir bila berdiri sendiri. Rafiqati, ti di akhir bila disambung. Wabarati, ti di akhir bila dipisah. Nah, bila ditambahkan kasrohnya berdiri, maka dipanjangkan dua ketuk pada rumus sebelumnya ini. Sama berlaku di hi dan berlaku di ti. Bila berdiri kasrohnya seperti ini, maka dipanjangkan dua ketukan. Contoh ini, hadhihi. Contoh diganti dengan ti ya. Hadhiti.
kalau ada tanya. Seperti jadi bentuknya sama yang di akhir. Huruf H dengan ta bila disambungkan di akhir hurufnya sama. Ini sama. Yang kedua sama. Bila di dekat, di tengah dan di depan berbeda. Oke, kita lanjut pada rumus selanjutnya. Nah, kasroh berdiri panjangnya kan 2 ketukan. Seperti rumus sebelumnya. Maka bila ada huruf ia tanpa ada titik dan tanpa ada harokat, anggap saja tidak ada. Maka tetap panjangnya nih 2 ketukan. Kita contohkan. Alsoni 2 ketukan. Walaupun ada ya-nya yang tanpa titik dan tanpa harokat, maka tidak dianggap. Anggap ini ya tanpa titik dan tanpa harokat disebut sebagai alif bengkok. Alifnya bengkok, maka dianggap tidak ada. Alsoni tetap 2 ketukan. Bibani ini tetap 2 ketukan. Yang ya tanpa titik dan tanpa harokat atau alif bengkok disebutnya dianggap tidak ada. Lanjut pada rumus selanjutnya yaitu huruf berharokat dhammah pada lafaz bu. Nah, di sini gampangnya u jadi bu. Kalau kasroh i jadikan bi. Kalau dhammah bu. Bu bila huruf ta, tu bila huruf ja, ju bila huruf da, du. Ba bi bu, ba fathah, ba kasroh, ba dhammah. Ta ti tu, ta fathah, ta kasroh, ta dhammah. Ja ji ju, tidak. Ja ji ju. Da di du, sangat mudah. A i u rumusnya. Fathah a, kasroh i, dhammah u. A i u. Sudah hafal a i u maka bisa mengikuti huruf-huruf setelahnya, babi, bu, tatitu, dan seterusnya. Lanjut pada rumus selanjutnya yaitu ada huruf dhammah diberikan dengan bertemu dengan waw sukun. Ada huruf dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka ini dibaca dhammahnya bunya 2 ketukan. Bu ya. Seperti itu. Kalau tadi ada kasroh bertemu dengan ya sukun, kasroh berdiri panjang, contohnya bi. Kalau ini bila dhammah bertemu dengan waw sukun, maka panjangnya 2 ketukan. Bu, mudah ya. Contohnya ya tubu, tuhnya 2 ketukan bertemu dengan waw sukun. Yaqulu, qafnya 2 ketukan bertemu dengan waw sukun. Ya'udu, nah seperti ini. Yakunu, karena bertemu dengan waw sukun. Rumus selanjutnya kita akan membahas huruf yang dianggap tidak ada seperti tadi alif bengkok. Sekarang alifnya berdiri. Nah, di sini. Qalu, lu-nya 2 ketukan tetap walaupun ada alif yang tidak ada harokatnya, maka dianggap tidak ada dan dibacanya tetap 2 ketukan, tidak boleh 4 ketukan. 2 saja. Qalu. Contohnya qalu bala. Nah, ini contohnya sama ya. Lu 2 ketukan, kemudian ada alif dianggap tidak ada karena tidak ada harokatnya. Kemudian ada bala. Nah, la-nya di sini panjang 2 ketukan. Kemudian ada alif bengkok, maka di sini dianggap tidak ada yang sebelumnya sudah kita bahas. Di sini ada alif biasa. Bila tidak ada tandanya, maka dianggap tidak ada. Kemudian ada alif bengkok. Bila tidak ada tanda harokatnya, maka dianggap tidak ada. Contohnya lagi ini, rokibu. Alif. Tidak ada harokat, dianggap tidak ada. Mana lagi? Nu. Nah, tidak ada tandanya, maka dianggap tidak ada. Nu. Nah, ada alif. Nyempil. Tidak ada harokatnya, dianggap tidak ada. Nu amanu. Dianggap tidak ada alifnya. Amilu dianggap tidak ada. Jadi tetap menjadi 2 ketukan. Rumus selanjutnya huruf dhammah bila dhammahnya dibalik, salto dhammahnya, maka dibaca 2 ketukan. Bila dhammah biasa dibaca
Nih, contohnya nu ini dibaca satu ketukan. Bila domahnya salto atau terbalik dibaca dua ketukan. Ya, contohnya hu, ma'ahu, dua ketukan. Yadahu. Nah, ini salto ya. Domahnya walahu, salto domahnya. Nah, bila domah bertemu dengan waw, panjangnya dua ketukan. Maka sama dengan bila tidak bertemu waw, namun domahnya terbalik. Nah, sama, menjadi dua ketukan. Ini contohnya bila domah dua ketukan bersama waw, sukun, bertemu dengan waw sukun, kanu. Kemudian ini bila domah tidak bertemu dengan waw sukun, namun domahnya salto atau terbalik. Mawazinuhu, nu satu, ini hu dua karena terbalik. Bila sering dilatih, dihafal rumusnya, dipahami dan dilatih, maka insya Allah akan cepat untuk naik ke Iqra 4. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fina wa fikum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.